Lu pernah mikir nggak, kenapa dunia Islam kayak nggak pernah damai? Kenapa selalu ada konflik, dari perang sektarian sampai perebutan pengaruh antar negara? Kenapa Syiah dan Sunni kayak saling curiga? Kenapa Iran dan Saudi saling tusuk diam-diam? Dan kenapa dari dulu rakyat kecil terus dijadikan pion oleh mereka yang duduk di atas takhta? Semua ini nggak bisa dijawab dengan satu kalimat. Tapi kalau lu gali sejarahnya, semua jejaknya mengarah ke satu titik api yang meledak tahun 1979 dan nama yang membakarnya adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini bukan presiden, bukan jenderal, bahkan bukan pejabat negara. Dia cuma seorang ulama tua yang lama, diasingkan. Tapi dari pengasingannya, dia menulis, berbicara, dan merancang sesuatu yang lebih berbahaya dari bom, ideologi. Ketika dia akhirnya pulang ke Iran, dia nggak datang sebagai orang biasa. Dia datang sebagai pemimpin revolusi. Dan saat dia berdiri di atas mimbar, dia nggak cuma gulingkan Syah Iran, dia hancurkan fondasi seluruh dunia Arab yang selama ini berdiri di atas sistem kerajaan. Bagi Khomeini, Islam tidak mengenal raja. Islam, katanya, adalah agama perlawanan terhadap kezaliman. Dan monarki, di matanya, adalah wajah kezaliman itu sendiri. Islam menentang sistem monarki, katanya dalam salah satu pidato. Raja adalah tiran, dan Islam menolak tirani. Dia juga pernah berkata bahwa tempat suci Mekah dan Madinah bukan milik keluarga Saud, tapi milik seluruh umat Islam. Buat kerajaan Saudi, ini bukan sekadar perbedaan pendapat, ini ancaman langsung terhadap legitimasinya sebagai penjaga dua tanah suci. Sejak saat itu, pertarungan antara Saudi dan Iran bukan cuma soal politik atau ekonomi. Ini perang eksistensial antara dua ideologi. Satu berbasis pada takhta turun-temurun, satu lagi berbasis pada kekuasaan ulama. Tahun 1979, revolusi Iran meledak. Syah yang sekuler dan pro-barat tumbang. Khomeini masuk, dan Iran berubah jadi negara berbasis wilayah faqih, sistem di mana ulama memegang kekuasaan tertinggi, bahkan di atas presiden dan parlemen. Tapi yang paling membuat para raja Arab gemetar adalah saat Khomeini bilang, "Kami akan ekspor revolusi ini ke seluruh dunia Islam. Kami tak akan diam selama masih ada penindasan." Itu artinya satu hal, setiap kerajaan Arab yang otoriter, setiap monarki yang mengandalkan warisan, setiap penguasa yang dibungkus agama untuk mempertahankan kursi harus siap digulingkan. Tapi di balik euforia revolusi, kenyataan pahit juga muncul. Iran pasca revolusi tidak menjadi surga seperti yang dibayangkan banyak orang. Justru yang terjadi adalah represi baru dengan wajah agama. Aktivis kiri yang dulu sama-sama melawan Syah kini dibungkam, mahasiswa dipenjara. Banyak dari mereka bahkan hilang tanpa jejak. Kebebasan bicara yang dijanjikan tak pernah datang. Dan perempuan, mereka yang dulu berjuang di garis depan revolusi kini dipaksa menutup diri, diawasi, dan dikontrol atas nama moral. Revolusi berubah jadi rezim baru yang lebih religius, lebih ketat, tapi sama-sama menakutkan. Sementara itu, Saudi tentu saja tidak tinggal diam. Mereka langsung pasang badan. Raja-raja Arab mulai menjelekkan Syiah, menyebut Iran sebagai biang kerok kekacauan. Dan Iran pun mulai menyokong kelompok Syiah di berbagai negara. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, gerakan protes di Bahrain, bahkan minoritas Syiah di wilayah timur Arab Saudi sendiri, semuanya mulai terinspirasi oleh ideologi revolusi Khomeini. Ketegangan memuncak saat tragedi berdarah terjadi di musim haji 1987. Ribuan jemaah Iran melakukan demonstrasi anti-Saudi di Mekah yang berujung bentrok brutal dengan pasukan keamanan. Lebih dari 400 orang tewas, mayoritas dari Iran. Khomeini dengan marah menyebut penguasa Saudi sebagai pembunuh jemaah haji dan pengkhianat umat. Hubungan diplomatik putus total, dan sejak itu hubungan Iran-Saudi tidak pernah benar-benar pulih. Puluhan tahun kemudian, muncul tokoh baru dari pihak Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS. Muda, ambisius, dan sadar betul bahwa takhtanya bisa runtuh
bukan karena serangan militer, tapi karena rakyatnya sendiri mulai menuntut perubahan. MBS tahu satu hal, kalau dia nggak reformasi dari dalam, rakyat bakal cari revolusinya sendiri. Maka ia mulai melakukan modernisasi. Wanita boleh menyetir, bioskop dibuka, musik dan konser diizinkan. Bahkan kota futuristik seperti Neom dirancang untuk mencitrakan wajah baru Arab Saudi. Tapi jangan salah sangka, semua ini bukan sekadar cinta kebebasan. Ini adalah strategi untuk menjaga kekuasaan tetap stabil. Dan dalam wawancara-wawancaranya, MBS tidak segan menyebut Khomeini sebagai sumber masalah dunia Islam. Khomeini menciptakan sistem Islam yang radikal dan ekstremis. Katanya, Iran bukan negara biasa. Mereka punya ambisi ekspansi ideologi. Bahkan, MBS pernah bilang, kami tidak akan menunggu sampai perang terjadi di Arab Saudi. Kami akan membawanya ke Iran. Ini bukan pernyataan simbolik. Ini ancaman terbuka. Dan terbukti dengan intervensi militer Saudi di Yaman dan dukungan mereka terhadap oposisi di Suriah. Tapi saat semua fokus pada dua kutub besar itu, tiba-tiba dunia Arab kembali diguncang oleh suara rakyat. Arab Spring tahun 2011, Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Yaman. Rakyat turun ke jalan. Diktator jatuh satu-satu. Dan meski ini bukan revolusi Syiah, semangatnya sangat mirip dengan apa yang dulu disuarakan Khomeini. Kalau pemimpinmu zalim, lawan. Kalau sistemnya menindas, hancurkan. Di Bahrain, mayoritas rakyat Syiah turun ke jalan. Saudi langsung kirim pasukan untuk membela kerajaan Sunni di sana. Di Yaman, kelompok Houthi bangkit melawan pemerintah pro-Saudi. Iran dukung mereka. Saudi lempar rudal. Di balik semua konflik ini, jelas banget ada dua ideologi yang terus saling tarik-menarik. Dan di tengah mereka, rakyat cuma bisa bertanya, ini perang siapa sebenarnya? Amerika tentu saja nggak pernah absen di balik layar. Dulu mereka dukung Syah Iran. Setelah itu mereka peluk erat Saudi demi satu hal, minyak. Minyak di Iran adalah kekuatan. Minyak di Saudi adalah benteng pertahanan. Dan karena itulah Timur Tengah jadi ajang proxy war terbesar abad ini. Iran dan Saudi nggak saling tembak langsung, tapi mereka saling sikut lewat perang-perang kecil. Di Yaman, di Suriah, di Lebanon, di media sosial. Twitter, TikTok, dan YouTube jadi ladang propaganda. Influencer dibayar, berita dimanipulasi, dan rakyat dibanjiri narasi bahwa musuh mereka adalah Syiah atau Sunni, bukan korupsi, bukan keserakahan, bukan kekuasaan yang takut kehilangan singgasananya. Dan ironisnya, yang selalu dijadikan korban, ya rakyat. Anak-anak Yaman yang mati kelaparan. Pemuda Bahrain yang ditangkap karena demo. Rakyat Iran yang hidup di bawah sanksi dan represi. Rakyat Saudi yang takut bicara di depan kamera. Bahkan perempuan Iran yang dipaksa patuh di ruang publik. Seperti Mahsa Amini, gadis muda yang tewas karena dianggap tidak berjilbab dengan benar. Mereka semua korban dari pertarungan yang mereka bahkan nggak pernah ikut memilih. Saat lo melihat semua ini, pertanyaan yang harus lo tanyakan bukan lagi lo di pihak siapa, tapi lo yakin mau terus ikut dalam sistem yang nggak pernah kasih ruang untuk berpikir? Karena kalau setiap kali agama masuk ke dalam sistem kekuasaan, hasilnya selalu darah, sensor, dan ketakutan. Mungkin masalahnya bukan siapa pemimpinnya, tapi mungkin agama memang bukan untuk memerintah, tapi untuk membimbing, bukan untuk mengontrol, tapi untuk menyadarkan. Dan sekarang lo harus tanya diri lo sendiri, siapa sebenarnya yang jadi musuh umat? Syiah, Sunni, raja, ulama, atau sistem yang bikin kita saling curiga, saling bunuh, saling hancur demi ambisi mereka yang duduk di atas? Khomeini udah mati, tapi ideologinya hidup. MBS masih muda dan kekuasaannya mungkin panjang. Tapi selagi dua kutub ini terus saling hantam, umat Islam akan terus jadi korban. Mungkin sudah saatnya kita berhenti memihak dan mulai berpikir. Karena kadang yang perlu digulingkan bukan Syiah, bukan Sunni, tapi rasa takut, kebodohan,
dan ketundukan kita pada narasi yang bukan kita tulis sendiri.